Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa SMTV dan sahabat Suara Muhammadiyah, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu lagi dengan saya Denny Asy'ari dalam program Bung Santri, sebuah program obrolan ringan seputar persoalan yang lagi ngehit. Pada kesempatan ini kita akan mengobrolkan program khusus, yaitu program Grand Opening atau Grand Launching Lokmat, sebuah bisnis retail di bawah Suara Muhammadiyah. Bagaimana proses Grand Opening dan Grand Launching yang sudah dilakukan bertepatan dengan Milad Muhammadiyah yang ke-108 kemarin, tanggal 18 November 2020, berikut kita saksikan tayangannya. Yang kami hormati Direktur Utama PT Syarikat Cahaya Media Bapak Denny Asy'ari MA. Yang kami hormati Redaktur Eksekutif Majalah Suara Muhammadiyah Bapak Isnadi Marwah Atmaja. Yang kami hormati Kepala HRD Ibu Tri Astuti dan Kepala Keuangan Ibu Ana Fitriana. Kegiatan sore hari ini berkat dari kesuksesan Suara Muhammadiyah membuka Bulogmu, kemudian disusul dengan Lokmat pada sore hari ini. Tentu ini sebagai jalan untuk kita membangun relasi agar jamaah-jamaah di luar Suara Muhammadiyah juga bisa membuka bisnis Lokmat ini. Baik, kembali lagi dengan saya Denny Asy'ari dalam program Bung Santri. Para pemirsa SMTV dan sahabat Suara Muhammadiyah, pada program Bung Santri kali ini program khusus, yaitu program customer bertanya, Bung Santri menjawab. Karena memang terkait dengan kehadiran bisnis Lokmat ini banyak sekali ya dari warga Muhammadiyah, masyarakat pada umumnya yang bertanya kepada kami di manajemen Suara Muhammadiyah terkait seputar Lokmat. Apa itu Lokmat, bagaimana kerjasama dan segala macam. Dan bahkan sejak soft launching pada tanggal 1 November sampai grand opening 18 November, ada ratusan pertanyaan yang masuk ke kami di manajemen Suara Muhammadiyah. Maka pada kali ini saya sebagai Bung Santri akan membacakan ya pesan-pesan atau pertanyaan-pertanyaan dari netizen warga Muhammadiyah yang masuk via media sosial, via WhatsApp, via Facebook dan sebagainya. Dan pada kali ini dari sekian banyak pertanyaan mungkin saya akan rangkum ya paling tidak ada 8 pertanyaan yang akan kami jawab terkait dengan Lokmat ini. Yang pertama, ini pertanyaan dari Bapak Ilham, aktivis Muhammadiyah Purworejo. Apa itu Lokmat? Apa bedanya dengan Bulogmu yang baru didirikan oleh Suara Muhammadiyah? Baik Bapak Ilham dari Purworejo dan para pemirsa SMTV, Lokmat sendiri adalah singkatan dari Bulogmu, Bulog Muhammadiyah Mat, yang kemudian kita singkat dengan Lokmat. Apa bedanya dengan Bulogmu? Bulogmu memang bagian sayap bisnis di bawah Suara Muhammadiyah yang sudah berdiri sejak bulan April 2020 ini, tepatnya di tengah-tengah masa pandemi awal. Dan Bulogmu ini bisnis yang banyak bergerak di sektor pangan atau sembako, yang konsepnya juga berbasis jamaah dengan membangun jejaring di lingkungan jamaah Muhammadiyah. Dalam bisnis Bulogmu, untuk produk memang terbatas, ya sesuai dengan
konsep produk sembako. Paling banyak hanya 10 item produk. Namun alhamdulillah dalam 3-4 bulan ini sejak kehadiran Bulogmu dengan basis bisnisnya berbasis jejaring tadi, sudah ada 200 keagenan yang ada di wilayah Yogyakarta, dan juga akan berdiri beberapa agen Bulogmu di Jawa Tengah dan Jawa Timur serta Jawa Barat. Nah, sementara untuk produk yang sifatnya Lokmat ya, ini merupakan bisnis retail yang produknya lebih beragam, produknya lebih banyak untuk melingkupi kebutuhan harian sebagaimana kebanyakan minimarket lainnya. Maka untuk Lokmat sendiri juga hampir sama konsepnya dengan Bulogmu, bisnis yang berbasis jamaah yang juga akan dibuka jejaring bagi warga masyarakat yang berkeinginan membuka Lokmat di tempat masing-masing. Jadi itu perbedaan antara Lokmat dan Bulogmu. Kemudian ini juga ada pertanyaan yang kedua dari Bapak Sumardiono, warga Muhammadiyah Jawa Timur. Pertanyaan Bapak Sumardiono, kenapa Suara Muhammadiyah mendirikan Lokmat? Bukannya di Muhammadiyah sendiri sudah ada nama Tokomu, Suryamat, dan lain-lain. Nah, baik Bapak Sumardiono di wilayah Jawa Timur, terima kasih atas pertanyaannya. Memang bisnis retail ini bukan baru hari ini ada di lingkungan Muhammadiyah. Jauh sebelumnya sudah ada bisnis retail yang ya dengan brand Suryamat, dengan brand Tokomu dan brand-brand yang lainnya. Lantas kenapa Suara Muhammadiyah tidak menggunakan brand yang sama? Jawaban kami bahwa Lokmat tidak memberikan brand Mu ya atau ikon Muhammadiyahnya agar bisnis yang kita kelola ini tidak terkotak dalam satu segmen, tetapi lebih terbuka, lebih umum sifatnya, dan tentu tidak hanya warga Muhammadiyah saja. Maka kemudian kita beri nama Lokmat, walaupun Lok sendiri itu berasal dari kata Bulogmu, Bulog Muhammadiyah, tetapi kita tidak tampilkan Bulogmunya dengan tujuan agar bisnis ini tidak terkotak tetapi lebih bersifat umum. Kemudian kenapa tidak berjejaring? Bukan tidak berjejaring, tetapi dalam bisnis retail justru ya pikiran dan pertimbangan kami lebih banyak brand-brand yang dilahirkan oleh warga persyarikatan untuk membuka bisnis retail ini dengan berbagai nama. Tentu ini potensi yang sangat besar yang akan dimiliki oleh Muhammadiyah. Kalau ada nanti Suryamat, ada nanti Tokomu, ada nanti Lokmat, dan berbagai macam namanya. Nah, dengan berbagai macam varian nama yang muncul di dalam bisnis retail Muhammadiyah ini, tentu ke depan kita tinggal menyiapkan hulu bisnisnya. Siapa yang akan berperan menyuplai produk-produk dari sekian banyak hilir bisnis yang sudah dibentuk oleh warga persyarikatan. Justru ini akan mempermudah kita untuk bermitra dan bekerja sama ke depannya. Jadi semakin banyak varian brand yang muncul justru semakin memperkuat hilir bisnis yang akan kita bentuk. Kita bisa lihat perusahaan-perusahaan lain, misalnya saja untuk perusahaan minyak goreng misalnya. Walaupun mereka sudah membuat satu nama brand minyak goreng, tetapi mereka juga tidak menutup kemungkinan membuat nama minyak goreng dengan brand-brand yang lainnya. Bahkan dalam satu perusahaan, satu kepemilikan minyak goreng bisa ada 3, 4, 5 nama brand yang dibentuk. Tujuannya apa? Tentu adalah ingin membuka pasar dan pilihan masyarakat secara terbuka lebih luas dengan berbagai macam varian dan nama tadi. Tetapi pada prinsipnya bahwa kita adalah sama, kita akan berkolaborasi pada titiknya nanti, yaitu di hulu bisnisnya sebagai bagian penyuplai dari semua produk yang ada di jaringan bisnis retail Persyarikatan Muhammadiyah.
Barangkali itu untuk jawaban yang kedua dari Bapak Sumardiono, warga Muhammadiyah Jawa Timur. Kemudian pertanyaan yang ketiga dari Ibu Bairoh. Ibu Bairoh, aktivis Aisyah dari Tasikmalaya, Jawa Barat. Pertanyaan Ibu Bairoh, apakah Lokmat hanya ada di Yogyakarta saja atau akan ada di seluruh Indonesia sebagaimana SM Corner yang hari ini tersebar di seluruh Indonesia? Baik, terima kasih pertanyaan Ibu Bairoh. Untuk Lokmat, ya sebagaimana awal kami sampaikan adalah bisnis retail jejaring warga persyarikatan. Maka sebagaimana SM Corner yang sudah ada di 60 titik di 34 provinsi yang tersebar, Lokmat memiliki prinsip dan tujuan yang sama. Lokmat juga bisnis jejaring yang akan kita buka tidak hanya di Yogyakarta tetapi di seluruh Indonesia, di mana di situ ada potensi, ada SDM, ada kemitraan yang kita kerjasamakan. Nanti akan ada Lokmat di wilayah Jawa Barat, Lokmat di wilayah Jawa Timur, Lokmat di wilayah Sumatera Barat, Lokmat di wilayah Sumatera Selatan, Lokmat di wilayah Kalimantan, Sulawesi, dan di beberapa provinsi yang lainnya. Karena dengan potensi yang kita miliki, struktur keorganisasian yang kita miliki, kemudian amal usaha yang begitu banyak kita miliki, potensi bisnis jejaring di lingkungan Persyarikatan Muhammadiyah ini adalah potensi yang sangat besar. Bahkan saya bisa memastikan tidak ada satupun organisasi, tidak ada satupun kekuatan yang jangankan sama, menyerupai yang dimiliki struktur dan kekayaan yang ada di Persyarikatan Muhammadiyah ini. Namun kita belum optimal, belum maksimal untuk memberdayakan, untuk menggerakkan potensi entrepreneur di lingkungan persyarikatan ini. Maka kehadiran Lokmat ini sesungguhnya ingin menggerakkan potensi itu, bahwa sesungguhnya dengan potensi yang kita miliki, kita sangat bisa. Maka Lokmat sebagaimana pertanyaan tadi, insya Allah akan kita buka di seluruh Indonesia, namun tentunya akan dilakukan secara bertahap. Barangkali demikian untuk pertanyaan Ibu Bairoh, aktivis Aisyah dari Tasikmalaya, Jawa Barat. Kemudian ada pertanyaan yang keempat. Nah, ini pertanyaan yang juga sering ditanyakan. Apa sih kelebihan atau bedanya Lokmat dengan minimarket pada umumnya? Nah, ini dari Bapak Sulaiman, kader Muhammadiyah dari Palembang, ini Sumatera Selatan. Terima kasih Bapak Sulaiman. Kalau bicara bisnis minimarket atau retail, tentu bukan bisnis yang baru, ya. Bahkan hari ini sudah bertebaran, ya, model-model konsep bisnis retail, ya, mulai dari ya versi mallnya, minimarket, ya, hypermart, ya, mini store dan sebagainya. Banyak model-model bisnis retail yang sekarang berkembang di tanah air. Lantas apa bedanya dengan Lokmat? Pertama, Lokmat bukanlah bisnis yang sifatnya monopoli. Artinya monopoli yang potensi kekayaan dan sumbernya dimiliki oleh personal, tetapi ini dimiliki oleh Persyarikatan Muhammadiyah. Kedua, Lokmat adalah bisnis jejaring yang sifatnya, ya, ada pemberdayaan dan share keuntungan untuk masing-masing jaringan yang dimiliki oleh Lokmat. Misal, saya kasih contoh, seandainya kita kerjasama, ya, untuk membuka minimarket dengan pihak lain yang sudah lama juga bergerak dalam bisnis retail ini, ada salah satu poin di sana, ada share profit dari setiap total omset per bulan yang harus kita share. Nah, kalau di Lokmat, setiap jaringan yang kita buka itu kekayaan secara keseluruhan adalah milik mitra, tidak ada share profit, tidak ada bagi hasil, semua keuntungan dan aset adalah milik mitra. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, secara strategi penjualan. Kalau di minimarket pada umumnya
kita berbelanja eceran, beli 1, beli 3, beli 5, harga tetap hitungan eceran. Tetapi untuk Lokmat, konsep kita adalah konsep yang kita kombinasikan antara ecer kemudian dengan konsep grosir. Maka di sini di Lokmat, kalau kita berbelanja 1 bisa saja harga ecer, tapi berbelanja lebih dari 1 kita masuk harga grosir. Bahkan kita juga bisa untuk harga agen bagi mitra yang ingin membuka jaringan Lokmat di daerah-daerahnya. Jadi paling tidak itu beberapa perbedaan kita dengan minimarket yang lainnya. Dan tentunya adalah di tempat ini juga ya kita ingin menggerakkan potensi lazismu ya, kotak-kotak amal yang ada di lingkungan Muhammadiyah. Jadi setiap Lokmat kita harapkan di sana ada kotak amal, apakah lazismu atau yang lainnya yang bisa kita berdayakan potensi keuangannya nantinya. Itu jawaban untuk Bapak Sulaiman, Kader Muhammadiyah Palembang. Dan ada 4 pertanyaan lagi yang akan saya jawab ya. Pertanyaan yang kelima ini dari Bu Tri Astuti, Kader Aisyah, Bantul, Yogyakarta. Namun sebelum saya melanjutkan menjawab pertanyaan para netizen warga Muhammadiyah, mari kita saksikan iklan yang mau lewat berikut ini. Setelah melalui soft launching pada tanggal 1 November lalu, Lokmat hadir sebagai bisnis retail jejaring yang menjual berbagai kebutuhan dan akan menjadi bagian hilir bisnis produk UMKM, produk rumahan, dan sebagainya. Melalui konsep jejaring, Lokmat dapat hadir di berbagai level, baik level minimarket, warung, lingkungan masjid, koperasi perkantoran, maupun sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama pimpinan Pusat Muhammadiyah, saya memberikan penghargaan yang tinggi dan selamat atas launching Lokmat sebagai jejaring bisnis retail Suara Muhammadiyah yang menjadi tonggak untuk usaha dan bisnis Muhammadiyah yang berkemajuan. Dengan Lokmat yang nanti akan mengembangkan jaringan di seluruh tanah air sebagaimana telah dirintis oleh SM Corner, kami percaya akan membangkitkan semangat wirausaha sekaligus juga menghadirkan semangat warga Muhammadiyah untuk memiliki kesadaran belanja di tempat sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ini Lokmat ini kan jaringan retailnya ya. Jadi dan saya kira UMKM selama ini mengalami kesulitan pembiayaan karena tidak ada kepastian produknya itu dibeli ya. Nah, sehingga kalau ada jaringan di retailnya ya ini saya kira bisa menjadi off-taker dari produk UMKM. Dan karena itu kalau ada off-takernya biasanya pembiayaan mau membiayai. Dan saya kira ini kan bagusnya memang yang dijual di Lokmat ini adalah produksi UMKM sendiri ya, makin besar gitu. Mungkin di awal masih ada produk industri ya kan. Jadi saya kira ini sangat positif. Kita perlu berikan dukungan Pak Bobo. Baik, kembali lagi dengan saya Denny Asyari dalam program Bung Santri, sebuah program obrolan ringan seputar kehidupan yang lagi hit. Pada kesempatan ini kita mengobrolkan
seputar pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari warga Muhammadiyah, yang muncul dari netizen seputar Lokmat. Maka tema khusus pada hari ini, netizen bertanya atau customer bertanya, Bung Santri menjawab. Tadi kami sudah jelaskan 4 pertanyaan yang muncul di media sosial atau WA yang masuk kepada Suara Muhammadiyah terkait dengan Lokmat. Berikut kami bacakan selanjutnya pertanyaan yang kelima dari Bu Tri Astuti yang tadi sudah kami sampaikan. Pertanyaannya adalah bagaimana cara bermitra dengan Lokmat? Apa syarat dan ketentuannya? Nah, ini pertanyaan yang paling banyak dari ratusan pertanyaan yang masuk ke manajemen. Pertanyaan yang kelima inilah yang paling banyak. Bagaimana cara bermitra dengan Lokmat? Apa syarat dan ketentuannya? Untuk penjelasan ini, kami akan coba jelaskan satu persatu. Pertama, untuk ketentuan kerjasama Lokmat, ya. Sebelumnya kami sampaikan bahwa Lokmat ini, ya, bisa dibuka secara pribadi, ya, maupun dikelola secara berjamaah, ya, atau secara jamaah di bawah struktur, apakah keorganisasian, amal usaha, organisasi otonom, itu boleh. Artinya, bagaimana kalau pribadi mengelola Lokmat? Bisa, ya. Bagaimana kalau AUM yang mengelola? Bisa. Artinya baik pribadi maupun organisasi bisa untuk mengelola jaringan Lokmat. Kemudian yang kedua, nanti setiap warga yang ingin membuka Lokmat, dia akan diberikan pilihan untuk menentukan sistem paket Lokmat yang sudah kami tetapkan, yang nanti akan kami bacakan. Yang ketiga, memiliki lokasi yang di sini adalah lahan dan bangunan yang strategis sesuai dengan ketentuan yang sudah kami siapkan dan nanti akan kami bacakan. Yang keempat, menggunakan sistem dan manajemen terpadu di bawah Lokmat Pusat. Yang kelima, seperti yang tadi disampaikan, menggunakan sistem lepas non-royalty atau non-share profit dengan Lokmat Pusat. Kemudian yang kedua, sistem paket Lokmat. Sistem paket Lokmat itu terbagi dua. Pertama, paket jenis minimarket. Yang kedua, paket jenis mini store. Apa bedanya? Paket jenis minimarket itu kami bagi 3 paket. Nanti warga Muhammadiyah, para netizen bisa menyesuaikan dan memilih. 3 paket di jenis minimarket yang pertama adalah paket pleno. Paket pleno merupakan paket basic atau paket dasar dengan nilai paket sebesar 80 juta dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Memiliki lokasi yang strategis. Area keramaian dapat dilalui kendaraan roda 4 berpapasan, memiliki area parkir untuk mobil dan motor. Dan kita utamakan, prioritaskan area perkantoran, area masjid, lembaga pendidikan, atau ramai penduduk. Yang kedua, untuk syarat paket pleno, memiliki bangunan ruko permanen milik sendiri atau sewa dalam masa penyewaan 5 tahun dengan luas 4 kali 15 meter. Ya, rata-rata sekitar 60 meter persegi. Kemudian dengan biaya paket 80 juta tadi akan diperuntukkan untuk instalasi listrik, interior dan rak, neon box brand Lokmat, sistem kasir dan manajemen penjualan, pelatihan dan pendampingan, 600 item produk Lokmat dan merchandise-nya, kemudian beberapa produk tambahan lainnya. Kemudian yang keempat, status kepemilikan semua aset dan hasil penjualan merupakan kepemilikan dan keuntungan 100% adalah bagi mitra. Ini untuk paket pleno. Kemudian yang kedua, paket tanwir. Paket tanwir adalah paket medium dengan nilai paket 100 juta rupiah dengan ketentuan yang sama
dengan ketentuan paket pleno tadi. Yang membedakan antara paket pleno dengan paket tanwir, di paket tanwir ada tambahan item, yaitu perangkat CCTV, jaringan internet, kemudian instrumen minuman panas dan dingin. Ya, ini tambahan. Kemudian yang ketiga adalah paket muktamar. Paket muktamar adalah paket tertinggi dan terlengkap dari unit bisnis Lokmat. Dengan paket ini pembiayaan sebesar 125 juta rupiah dengan ketentuan yang hampir sama dengan ketentuan sebelumnya. Namun bedanya ya, di dalam paket muktamar akan mendapatkan seperangkat komputer dan sistem kasir. Ya, tambahannya. Kemudian instrumen minuman panas dan dingin, ada tambahan juga peralatan freezer untuk produk frozen. Kemudian item produk, kalau yang sebelumnya 600 item produk, untuk yang paket muktamar akan diberikan 700 item produk Lokmat dan merchandise. Kemudian ditambah lagi dengan CCTV dan jaringan internet, dan kemudian diberikan bonus tambahan bisnis ekspedisi atau SM logistik. Nanti di paket muktamar nih ada 2 item bisnis, ekspedisi dan minimarket. Kemudian untuk luas di paket muktamar berbeda dengan sebelumnya. Kalau paket tanwir dan pleno, luas areanya 4x15, namun pada paket muktamar luas area 4x20 atau 80 meter persegi. Ini untuk konsep kemitraan minimarket. Kemudian yang kedua, paket jenis mini store. Paket mini store adalah paket untuk kebutuhan di lingkungan sekolah atau di lingkungan perkantoran atau di lingkungan jamaah masjid dan perumahan. Jenis paket ini terdiri dari 3 paket ya. Pertama, ada paket dengan nilai investasi sebesar 60 juta ya. Kemudian yang kedua, paket dengan nilai sebesar 50 juta. Paket yang ketiga dengan nilai sebesar 40 juta. Jadi untuk paket mini store ini, rentang investasinya antara pilihan 60 juta, 50 juta, 40 juta. Artinya paket ini lebih kecil. Karena apa? Karena jenis mini store ini posisinya kita prioritaskan yang ada di dalam area atau yang sifatnya indoor. Mungkin di dalam lingkungan sekolah, lingkungan kampus, lingkungan masjid, lingkungan perkantoran. Misalnya di kantor PWM setempat ada satu mini store. Misalnya di satu sekolah ada di situ mini store. Jadi luas areanya lebih kecil dibandingkan yang minimarket. Tetapi untuk item produk yang akan didapatkan jenis paket mini store ini rata-rata sebanyak 400 item produk. Kalau yang sebelumnya 600 sampai 700 item produk. Kalau yang mini store itu 350 sampai 400 item produk. Dan untuk ketentuan yang lainnya hampir sama. Tetapi kita prioritaskan yang untuk mini store ini berada di lingkungan yang sifatnya indoor, di dalam, atau misalnya di dalam perkampungan, di dalam perumahan, atau warung-warung yang memang sudah jalan sebelumnya, kemudian belum dikelola dengan manajemen yang modern, itu bisa kerjasama dengan Lokmat untuk kita ubah, kita sesuaikan dengan konsep bisnis Lokmat. Jadi itu 2 model atau konsep dari bisnis Lokmat yang berbasis jejaring ini yang bisa kita pilih sesuai dengan kebutuhan para warga Muhammadiyah, para netizen. Seandainya saya hanya punya tempat dengan lokasi tidak terlalu besar, bisa buka mini store. Atau ada tempat yang lebih luas, bisa buka minimarket dengan pilihan paket pleno, paket tanwir, dan paket muktamar. Dan untuk persetujuan untuk proses kerjasama ini, maka masing-masing pihak untuk mengirimkan data alamat, data foto,
legalitas lahan ke Suara Muhammadiyah dengan alamat email atau nomor kontak WA sebagaimana tercantum di bawah ini. Monggo dikirim, nanti kami akan seleksi dan akan kami tindak lanjuti. Paling tidak untuk proses pengerjaannya paling lama atau maksimal 1 bulan ya setelah disetujui kontrak kemitraan ini. Begitu untuk jawaban singkat yang bisa kami sampaikan untuk pertanyaan Bu Tri Astuti dari Aisyah, Bantul, Yogyakarta. Dan insya Allah nanti akan kita kirimkan juga ketentuan-ketentuan ini, syarat-syarat ini bagi yang berminat untuk bermitra. Kemudian pertanyaan yang keenam, ini dari Bapak Jainuri, guru sekolah Muhammadiyah Kalimantan Tengah. Apakah bisa sekolah buka lokmat? Nah, ini sudah terjawab ya dengan pertanyaan yang sebelumnya. Sekolah sangat penting, sangat bahkan prioritas. Kita bahkan membuka konsep yang sebelumnya kita pernah sampaikan kepada Bapak Menteri Pendidikan, ada namanya BUMS, Badan Usaha Milik Sekolah. Kalau bisa kita harapkan sekolah-sekolah bisa membuka BUMS ini dalam nama brand Lokmat BUMS sekolah apa di daerah setempat. Produknya bisa kita kombinasikan antara produk-produk kebutuhan harian dan produk-produk untuk kebutuhan sekolah seperti seragam, buku, dan lain sebagainya. Tapi pada poinnya adalah untuk sekolah amal usaha sangat bisa untuk kita buka jaringan Lokmat ini. Begitu Bapak Jainuri. Kemudian pertanyaan yang ketujuh, apakah ada pelatihan marketing dan manajemen kalau sudah buka Lokmat? Ini dari Ibu Fanda, aktivis Aisyah, Purwokerto. Nah, untuk pelatihan marketing dan manajemen ini sudah paket dengan paket yang kita sampaikan tadi. Nanti ada setiap mitra akan kita berikan pelatihan terkait sistemnya juga ya, karena tadi di dalam paket ini juga akan diberikan sistem kasir juga. Jadi bagaimana input barang, bagaimana kita display produk, bagaimana model penjualan, bagaimana pola marketing, bagaimana membuat laporan keuangan, bagaimana menghitung laba rugi. Nanti akan ada ya pelatihan dari manajemen Lokmat terkait poin-poin itu. Kemudian yang terakhir ya, apakah ada produk UMKM di Lokmat dan bagaimana caranya untuk bermitra produk UMKM agar masuk di Lokmat? Ini pertanyaan dari Bapak Adit Magelang. Baik Bapak Adit, sebagaimana prinsip kehadiran Lokmat bahwa bisnis ini adalah bisnis yang ingin mengakomodasi produk-produk rumahan, produk ya homemade, produk ya koperasi, produk warga. Harapan kita memang melalui jaringan nantinya yang akan terbentuk sekian banyak yang ada di Lokmat, produk-produk UMKM bisa terdistribusikan, tersalurkan melalui jaringan Lokmat. Dan itulah sesungguhnya cita-cita tertinggi dari kehadiran Lokmat. Walaupun dalam tahap awal kita tidak bisa untuk menutup mata untuk bekerja sama dengan industri-industri besar. Karena untuk jaringan pasar kita belum miliki secara lebih luas. Tetapi dengan semakin berkembangnya jaringan pasar atau jaringan Lokmat ini, maka secara perlahan ya produk-produk yang akan kita jual tentunya produk-produk yang dikelola oleh UMKM. Dan pada saat ini Lokmat Pusat sudah memulai tahap awal dengan menempatkan 20% produk UMKM dan 80% masih produk industri. Tetapi secara bertahap kita akan tambah persentasenya agar paling tidak 60% produk UMKM, 40% dari produk industri. Sehingga kita mampu hadir sebagai solusi bagi produk-produk warga yang selama ini kalah atau kurang mampu bersaing dengan produk-produk industri yang memainkan peran di dalam sektor bisnis retail ini. Barangkali itu 8 pertanyaan yang bisa kami jawab dari sekian banyak pertanyaan yang insya Allah sudah terangkum di dalam pertanyaan ini. Dan jikalau nanti ada yang belum terjawab, nanti bisa menghubungi atau mengirim email ya melalui nomor kontak yang ada di bawah ini dan alamat email yang ada di bawah ini, agar nanti bisa kita tindak lanjuti. Tetapi semangatnya adalah mari kita mulai.
Karena bisnis pada hakikatnya adalah kerja-kerja praksis yang tidak terlalu banyak untuk kita terlena di dalam sebuah rapat, di dalam sebuah perdebatan, dalam sebuah diskusi. Karena kalau bisnis terlalu sering dibawa dalam ruang rapat, ruang raker, ruang rakor, ruang perdebatan, mungkin hasilnya baru hasil rapat, bukan hasil praksis bisnis. Kami ingin mengajak kita semua, mari kita bersama-sama gerakkan potensi persyarikatan ini. Kita bangun jejaring jamaah yang kuat dengan brand Lokmat yang sudah kita grand launching pada tanggal 18 November 2020. Semoga apa yang kita lakukan ini, langkah-langkah yang sudah kita jalani, tentu tidak ada tujuan yang lain selain kita mengharap ridhonya, sehingga apa yang kita lakukan tercatat sebagai amal kebaikan kita semua. Lebih dan kurang mohon dimaafkan, dan sampai ketemu lagi kita dalam program Bung Santri berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pohon jeruk buahnya lebat, buahnya segar kaya manfaat. Kalau mau belanja hemat, ayo belanja ke Lokmat. Tempatnya nyaman, untuk harga terjangkau dan bersaing. Untuk layanannya ramah. Harga standar, ya bagus, ramah, bersih kok. Sini tempatnya bersih, terus juga dingin pakai AC. Pelayanannya juga alhamdulillah baik. Harganya juga terjangkau sih. Nah, tunggu apa lagi? Segera penuhi kebutuhan Anda dengan belanja di Lokmat.